Para pemirsa yang berbahagia, ada pertanyaan, apa fadilah dari sholawat itu? Jadi begini, sholawat itu kan artinya mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan mendoakan Kanjeng Nabi itu harapannya kita mendapatkan kecipratan barokah dari Kanjeng Nabi. Karena ketika orang itu mendoakan orang lain, apalagi yang kita doakan ini Kanjeng Nabi, maka kita ini ganti didoakan oleh malaikat. Ya kalau Kanjeng Nabinya sih sebenarnya tidak butuh dengan doa-doa kita. Karena Nabi ini orangnya maksum, sudah terjaga dari perbuatan dosa, jaminannya surga, jelas tidak akan dimasukkan neraka. Doa-doa kita ini kan kalau untuk Nabi ya, Nabi sendiri sebenarnya tidak butuh. Tapi doa itu justru kita nih yang butuh. Kita membaca sholawat itu mengharapkan cipratan keberkahan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Karena dengan kita mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad dengan membaca sholawat, itu ganti didoakan oleh malaikat. Sholawat itu kan mendoakan, ya Allah limpahkanlah rahmat, limpahkanlah kasih sayang kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Malaikat mengamini, amin. Semoga kamu juga begitu. Berarti kita juga didoakan malaikat, semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas dengan membaca sholawat, orang kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Kenapa mendapatkan pertolongan? Begini, kondisi keadaan hari kiamat itu memang sungguh sangat luar biasa beratnya. Ya, tergantung amal perbuatannya. Jadi orang menghadapi hari kiamat itu nanti macam-macam. Ya, ada yang merasa itu panasnya bukan main, sampai seolah-olah matahari itu diturunkan ya dengan kepala itu jaraknya hanya 1 jengkal. Kemudian bumi ini diganti dengan seloko. Seloko itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Itu sampai panasnya bukan main. Sampai orang itu bercucuran keringat, bahkan sampai ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Orang sibuk dengan dirinya sendiri, minta tolong temannya tidak bisa, minta tolong saudaranya tidak bisa, minta tolong tetangganya tidak bisa, minta tolong istrinya saja tidak bisa. Nah, yang bisa memberi pertolongan itu hanyalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bisa mendapatkan pertolongan di hari kiamat yang dahsyat seperti itu kalau kita sebagai umatnya sering-sering membaca sholawat atau mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ada satu makalah, as-sholawatu lima quri'atlah. Sholawat itu tergantung apa yang diniatkan orang. Jadi misalnya orang ini kepingin rezekinya lancar, pekerjaannya mudah, maka perbanyaklah membaca sholawat. Ya. Misalnya orang ini hidupnya kok susah, rezeki seret, yang banyak baca sholawat. 5 quri'atlah, tergantung apa yang diniatkan. Makanya macam-macam, model sholawat itu kan macam-macam. Ada sholawat tibil qulub. Nah, tibil qulub itu sholawat untuk menolak bala agar kita selalu diberi kesehatan. Itu juga sholawat. Tapi di dalam sholawat itu ada rangkaian kata-kata yang intinya minta diberi keselamatan, wa afiyatil abdani wa afiyatil abdani, afiahnya badan itu. Jadi badannya menjadi sehat, menjadi selamat. Nah, ada ingin diberi keselamatan, ada sholawat munjiat. Jadi banyak sekali. Semuanya itu tergantung apa yang diniatkan orang. Niat apa saja ya, lantaran wasilah dengan sholawat, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.